Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Helen Yuliantika Wahyu Anggraini dengan NIM 1902110205104. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang memahami hakikat kognitif dan kreativitas anak usia dini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Pada usia ini adalah masa di mana anak dapat menunjukkan berbagai karakteristik yang berbeda-beda. Pada masa anak usia dini ini sering disebut juga dengan masa keemasan, karena pada masa inilah seluruh perkembangan-perkembangan yang ada pada anak mulai dibentuk. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang karakteristik yang ada pada anak usia dini. Yang pertama, bersifat egosentris dan mau menang sendiri. Artinya, ketidakpedulian anak terhadap pola pikir dan menilai suatu masalah dengan mementingkan diri sendiri. Seperti contoh, tidak mau mengalah, iri, dan cemburu. Yang kedua, mempunyai relasi sosial dengan benda tertentu dan manusia. Yang ketiga, senang berfantasi dan berimajinasi. Artinya, anak usia dini membayangkan bahwa saat anak besar nanti akan menjadi hal yang mereka inginkan. Yang keempat, masa paling potensial untuk belajar. Pada masa ini disebut juga dengan masa belajar. Karena anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat dan pesat. Oleh karena itu, anak usia dini perlu mendapatkan stimulasi yang baik dan tepat dari lingkungannya. Yang kelima adalah memiliki sifat rasa ingin tahu yang besar. Artinya, anak berpandangan bahwa dunia dipenuhi hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Rasa ingin tahu anak bervariasi tergantung apa yang menarik perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Okta Arina. Saya Okta Arina Manasikana, NIM 93. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan yang terjadi secara optimal pada masa anak usia dini. Yang pertama yaitu perkembangan fisik motorik, yaitu perkembangan yang terjadi pada bertambahnya gerak otot pada anak dan menentukan kemampuan anak untuk bergerak. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan yang menggambarkan anak dapat menggunakan pikirannya untuk berpikir dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Serta pemahaman-pemahaman tentang dunia luar, penemuan pengetahuan, dan pembuatan perbandingan. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Penguasaan bahasa pada anak berkembang sesuai dengan pengaruh lingkungan dan hukum alam yang mengikuti bakat, kodrat, dan ritme sesuai perkembangan yang terjadi pada anak. Hal itulah yang menyebabkan pada usia tertentu anak sudah dapat berbicara dan pada masa usia tertentu juga anak masih belum dapat berbicara. Saya Arista Ramadhani, NIM 95, akan melanjutkan materi mengenai perkembangan yang harus terjadi secara optimal pada anak usia dini. Yang keempat, ada perkembangan sosial emosional. Perkembangan emosional ini sangat penting bagi perkembangan anak usia dini. Hal ini dapat dilihat ketika anak sedang melakukan penyesuaian sosial dengan lingkungannya. Semakin banyak anak bersosialisasi dan bekerja sama dengan teman atau orang yang ada di sekitarnya, maka kemampuan perkembangan emosi pada anak semakin terkontrol. Dan tidak hanya itu, anak juga dapat memahami emosi dari teman dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya, dan berakibat dengan adanya bersosialisasi dan bekerja sama. Yang kelima, perkembangan agama dan moral. Pada perkembangan ini, anak dapat mengetahui agama yang dianutnya dan gerakan-gerakan ibadah, doa-doa ibadah sesuai dengan agama masing-masing, serta dapat mengetahui tentang pengetahuan dasar tentang agamanya. Anak juga diharapkan dapat menghargai agama yang dianut oleh masing-masing temannya dan agama yang ada di sekitar lingkungannya.
Yang keenam, perkembangan seni. Pada perkembangan seni pada masa anak usia dini adalah meningkatkan kemampuan kreativitas yang dimiliki pada anak usia dini dan dapat mengembangkan fantasi imajinasi dalam perkembangan seni. Dalam hal ini, anak dapat mengekspresikannya dalam bentuk seni musik, teater, gambar, dan gerakan. Perkenalkan, nama saya Denisya Fianda Wardani, NIM 94. Saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan kognitif pada anak usia dini. Hakikat perkembangan kognitif mengacu pada perkembangan anak dalam berpikir dan kemampuan untuk memberikan alasan. Pikiran adalah bagian dari otak, bagian yang digunakan yaitu untuk pemahaman, penalaran, pengetahuan, dan pengertian. Secara umum, pengertian dari perkembangan kognitif adalah perubahan dalam pemikiran, kecerdasan, dan bahasa anak. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Jadi, proses perkembangan kognitif membuat anak mampu mengingat, membayangkan bagaimana memecahkan soal, menyusun strategi kreatif, atau menghubungkan kalimat menjadi pembicaraan yang bermakna atau meaningful. Perkembangan kognitif menggambarkan bagaimana pikiran anak berkembang dan berfungsi untuk dapat berpikir. Perkembangan kognitif adalah gabungan dari kedewasaan otak dan sistem saraf, serta adaptasi dengan lingkungan. Perkembangan kognitif sendiri mengacu pada kemampuan yang dimiliki seseorang anak untuk memahami sesuatu. Mengemukakan bahwa kemampuan kognitif ialah kemampuan anak berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Berkembangnya kemampuan kognitif ini akan mempermudah anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas sehingga ia dapat berfungsi secara wajar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu domain psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku yang mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Selanjutnya, kognitif sering diartikan sebagai kecerdasan atau daya nalar yang berpikir. Dengan demikian, disimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak usia dini adalah kemampuan cara berpikir anak usia dini dalam memahami lingkungan sekitar sehingga pengetahuan anak bertambah. Artinya, dengan kemampuan berpikir ini, anak dapat mengeksplorasikan dirinya sendiri, orang lain, hewan, atau tumbuhan, serta berbagai benda yang ada di sekitarnya sehingga mereka dapat memperoleh berbagai pengetahuan tersebut. Perkenalkan, nama saya Syifa Kartika Putri, NIM 82. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan kreativitas HUD. Secara umum, kreativitas perkembangan anak tentunya berbeda-beda, mulai dari bakat, minat, kepribadian, sampai dengan sosialnya. Selain itu, bahwa setiap anak juga memiliki kemampuan yang tidak terbatas dalam hal belajar, untuk dapat berpikir kreatif dan produktif. Pentingnya perkembangan kreativitas HUD. Perkembangan kreativitas anak sangat penting dikembangkan sejak dini, karena kreativitas anak sangatlah berpengaruh dalam pengembangan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Apabila kreativitas anak usia dini tidak dikembangkan sejak awal, maka kemampuan, kelancaran, dan kecerdasan dalam berpikir anak tidak akan berkembang, dikarenakan untuk menciptakan atau mendapatkan suatu produk kreativitas yang tinggi dibutuhkan kecerdasan yang cukup tinggi. Fungsi perkembangan kreativitas anak usia dini tidak lain untuk mengembangkan kemampuan dan kecerdasan anak dalam menghasilkan serta mengekspresikan sesuatu yang baru. Dalam perkembangan kreativitas anak terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Yang pertama, faktor penghambat kreativitas anak. Anak diajarkan untuk memenuhi aturan
maupun keputusan yang ditetapkan oleh orang dewasa, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Lingkungan yang sangat dominan akan menghambat kreativitas pada anak. Jika anak tidak mendapat rangsangan mental yang baik dan mendukung, maka kreativitas tidak akan terbentuk, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, faktor pendukung kreativitas. Keluarga dari anak yang kreatif menerima anak apa adanya dan tidak ada unsur paksaan untuk mengubahnya, membantu anak untuk menekuni dan memilih sesuatu hal yang diminati anak, merangsang rasa ingin tahu, serta kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, strategi pengembangan kreativitas anak. Pada umumnya, setiap orang mempunyai kecenderungan berbakat dan dalam berkreativitas. Meskipun setiap orang tersebut dalam bidangnya yang berbeda-beda dan sesuai potensi yang dimilikinya, kemampuan anak dalam menguasai peran dan gaya, serta pola pikir mempunyai beberapa tahapan, yaitu anak yang suka meneliti dan rasa ingin tahu, berkreasi, serta bermain. Salah satu upaya dalam mengembangkan kreativitas pada anak yaitu dengan memberikan stimulus-stimulus yang baik, seperti belajar sambil bermain, di mana setiap materi yang akan diberikan pada anak dikemas dalam bentuk permainan. Nama saya Imro'atul Aziza dengan NIM 1902 1020 5108. Di sini saya akan menjelaskan hubungan kognitif dan kreativitas dalam tumbuh kembang anak usia dini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perkembangan kemampuan kognitif. Perkembangan kemampuan kognitif ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh anak usia dini dalam berpikir secara kompleks untuk menyelesaikan suatu masalah dan memiliki kemampuan untuk melakukan penalaran. Yang kedua ada pengertian perkembangan kreativitas. Perkembangan kreativitas ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau individu untuk menciptakan hal yang baru dan unik dalam membuat sesuatu. Dalam perkembangan kreativitas anak usia dini ini ada beberapa tahapan usia. Yang pertama pada usia 1 tahun. Pada usia 1 tahun ini anak cenderung lebih suka untuk meremas, menggenggam, mengunyah untuk menghasilkan sesuatu. Contohnya dengan mengajak anak untuk menirukan suara binatang. Yang kedua ada pada anak usia 2-3 tahun. Di sini anak lebih cenderung suka untuk melakukan coret-coret. Coret-coret di sini yang dimaksud lebih tidak beraturan. Biasanya pada aktivitas ini yang paling sering digunakan adalah anggota tubuh bagian lengan, siku, dan pergelangan tangan. Contohnya adalah dengan mengajak anak menggambar menggunakan objek pasir. Yang ketiga ada pada anak usia 4 tahun. Pada usia ini anak lebih cenderung suka untuk menyukai lagu, cara berpakaian, berbahasa, serta gerakan untuk mengekspresikan diri. Contohnya adalah dengan mengajak anak untuk menggambarkan suatu benda. Selanjutnya pada usia 5 tahun. Pada usia 5 tahun ini anak lebih cenderung suka menanyakan tentang apa yang telah ia lihat dan mengeksplorasikan suatu informasi yang telah ia dapat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah dengan menirukan gerakan yang telah dicontohkan. Selanjutnya ada pada anak usia 6 tahun. Pada anak usia 6 tahun ini, anak cenderung lebih mengembangkan keterampilan yang telah ia miliki sebelumnya. Anak di sini dapat mengekspresikan seluruh perasaannya, baik itu senang maupun susah. Contohnya adalah dengan mengajak anak untuk mengekspresikan diri melalui imajinasi. Perkembangan
Kognitif dan perkembangan kreativitas pada anak usia dini ini sangat berkaitan erat. Karena jika perkembangan kognitif pada anak tinggi, maka perkembangan kreativitas pada anak usia dini juga tinggi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penyelesaian masalah pada anak usia dini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.